Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Pak Guru SD. Yuk kita belajar bersama. Pada kali ini kita akan belajar materi kelas 4, kurikulum 2013, tema 1 ya, masih di tema 1. Untuk subtemanya subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, kita akan belajar pada pembelajaran 1. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 ini? Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, ini akan kita pelajari bagian 1, nanti pertemuan selanjutnya juga ada yang bagian 2-nya. Kemudian yang kedua, cara menghasilkan bunyi pada benda. Yang ketiga, keragaman agama di Indonesia. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama ya pada pertemuan kali ini. Yuk kita masuk materi. Materi yang pertama yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Ya, kalian sudah tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada pembelajaran yang sebelumnya, yaitu di subtema 1, kan sudah dijelaskan di sana. Nah, kalau belum, silakan dapat dicek kembali di video sebelumnya, ya. Nah, di mana gagasan pokok dan gagasan pendukung ini akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Lebih mudah ya. Coba nanti kita perhatikan sama-sama bagaimana cara menentukan gagasan pokoknya dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, kita masuk cara menentukannya. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu kita harus membaca paragraf dengan seksama, dengan cermat ya. Kemudian yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Agar kita tahu nanti posisi gagasan pokoknya itu ada di mana gitu. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Silakan ditentukan apakah di awal paragraf, akhir paragraf untuk gagasan pokoknya atau awal dan akhir gitu. Kemudian yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Saya jelaskan tadi. Kemudian yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Itu ya. Nah, yuk kita mencoba langsung mempraktekkan cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini ada contoh teks yang sudah disiapkan ya. Teksnya, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kalau dilihat baik-baik, dicermati baik-baik dari teks ini, itu gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Ini gagasan pokok di kalimat yang pertama. Sedangkan kalimat kedua seterusnya itu merupakan gagasan pendukung atau gagasan penjelas dari kalimat utama. Ya, dari gagasan pokok ini. Itu. Nah, kita akan membuat ini dalam bentuk diagram agar lebih mudah memahaminya. Bagaimana caranya? Yuk ke slide berikutnya. Tadi kita sudah menentukan gagasan pokoknya ya. Sudah diketahui di sana bahwa Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian kalimat yang kedua seterusnya itu merupakan gagasan pendukung. Kita dapat menuliskannya seperti ini. Gagasan pendukungnya keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Itu kan tadi kalimat ya. Yang selanjutnya untuk menjelaskan. Kemudian gagasan pendukung yang kedua, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian gagasan pendukung yang ketiga, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat kan lebih mudah memahaminya. Nah, ini gagasan pokoknya didukung oleh
3 gagasan pendukung dalam teks tersebut. Seperti itu. Sudah jelas adik-adik semua? Cara menentukan dan membuat dalam bentuk diagram untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bentuknya seperti ini ya. Silakan nanti dicoba di rumah untuk langsung membuat mana yang termasuk gagasan pokok, mana yang termasuk gagasan pendukung, dan langsung dibuat dalam bentuk diagram seperti ini. Nah, itu untuk materi pertama pada pembelajaran pertama ini. Kita masuk ke materi selanjutnya, materi yang kedua, yaitu cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Diingat ya, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jadi, benda yang bergetar itu pasti menghasilkan bunyi ya ini. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya, pita suara bergetar ketika berbicara. Nah, coba kalian semua berbicara, pegang tenggorokannya masing-masing. Nah, itu nanti akan bergetar di situ. Nah, kemudian yang kedua, senar gitar yang dipetik. Senarnya bergitar sehingga menghasilkan bunyi. Ini ya, cara menghasilkan bunyi. Kemudian, contoh sumber bunyi antara lain untuk alat musik. Nah, yang pertama biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Jadi biola ini, ya, ada seorang perempuan yang bermain biola. Itu biolanya digesek sehingga senarnya bergetar, sehingga biolanya menghasilkan bunyi gitu. Ini yang pertama. Untuk alat musik yang pertama. Kemudian yang kedua, marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Nah, ini marakas. Di dalam marakas ini ada butiran-butiran ya. Kalau ini digoyang-goyangkan akan berbunyi. Gitu. Jadi ada benda yang bergetar di dalamnya sehingga menghasilkan bunyi. Kemudian alat musik yang ketiga yaitu gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, kalau ini dipukul, kalau adik-adik lihat atau nanti mencoba, dipegang pakai tangan satunya ya, nah, nanti akan bergetar ini kulit gendangnya sehingga nanti menghasilkan bunyi. Nah, itulah beberapa contoh alat musik ya yang menghasilkan bunyi. Masih banyak yang lainnya ya, masih banyak sekali yang lainnya. Nah, ini merupakan beberapa contoh saja. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk untuk materi yang ketiga untuk pembelajaran yang pertama ini ya, materi terakhir ini tentang keragaman agama di Indonesia. Nah, Indonesia kan sangat luas, di mana Indonesia itu mengakui 6 agama ya, yaitu yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita akan bahas sama-sama yang pertama yaitu agama Islam. Agama Islam itu mempunyai kitab suci yang namanya Al-Quran. Tempat ibadahnya itu di masjid. Hari besar keagamaan itu Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Isra Mi'raj. Ini adik-adik ya. Kemudian yang kedua yaitu agama Kristen. Agama Kristen itu kitab sucinya Alkitab. Tempat ibadah di gereja. Hari besar keagamaannya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian yang selanjutnya yaitu agama Katolik. Kitab sucinya Alkitab. Tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian agama yang selanjutnya yang keempat yaitu agama Hindu. Agama Hindu ini kitab sucinya yaitu Weda. Tempat ibadahnya di pura, hari besar keagamaannya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Wesi. Ya, kemudian yang kelima yaitu agama Buddha.
agama Buddha itu kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadahnya di wihara, hari besar keagamannya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu agama Konghucu. Di mana agama Konghucu ini kitab sucinya Sisu Wujing. Tempat ibadahnya Kelenteng, hari besar keagamaannya yaitu tahun baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, inilah materi-materi yang telah kita bahas bersama-sama ya adik-adik untuk kelas 4, tema 1, subtema 2 pada pembelajaran yang pertama ya. Nah, tadi di awal kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang kedua yaitu tentang apa? Tentang alat musik ya, cara menghasilkan bunyi pada benda. Nah, kan benda bergetar kan sehingga menghasilkan bunyi. Dan yang terakhir yaitu tentang agama yang ada di Indonesia. Itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Tetap dukung channel ini ya. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you.